Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo muridku kelas 4. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuh sehatkan. Amin. Mari kita awali hari dengan senyum. Pada hari ini, kita akan membahas muatan pelajaran PPKN, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan kewajiban dan haknya terhadap hewan. Yuk, kita perhatikan videonya baik-baik ya. Menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam adalah suatu keadaan di mana terjadinya interaksi antara organisme dengan alam sekitar yang terjadi secara seimbang dan stabil, sehingga akan terbentuk harmonisasi antara makhluk hidup dengan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Bagaimana ya cara menjaga keseimbangan alam? Cara menjaga keseimbangan alam antaranya dengan tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar, tidak melakukan penebangan hutan secara liar karena akan memberikan dampak yang tidak baik untuk hewan. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga. Hal tersebut tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan warga. Tidak melakukan pembakaran hutan karena rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Selanjutnya, sebagai upaya menjaga keseimbangan alam, kita sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan hewan langka. Bagaimana cara melestarikannya? Perhatikan. Pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka. Salah satunya dengan mendirikan Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia diantaranya Suaka Marga Satwa Ujung Kulon, Suaka Marga Satwa Pulau Komodo, Suaka Marga Satwa Pulau Baun. Sementara kebun binatang yang ada di Indonesia, contohnya kebun binatang Ragunan, kebun binatang Taman Safari, kebun binatang Jatim Park, dan taman nasional yang ada di Indonesia seperti Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Wakatobi, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Jadi, ketika kita berkunjung ke kebun binatang, jadilah pengunjung yang tertib. Tidak boleh memberi makan hewan langka, tidak mengusik atau mengganggunya. Oke. Bagaimana kewajiban kita terhadap hewan peliharaan? Perhatikan ya. Sementara itu, kewajiban kita terhadap hewan peliharaan diantaranya 1.
memberi makan dan minum hewan peliharaan. 2. Memberi hewan peliharaan tempat tinggal atau kandang. 3. Membersihkan kandangnya. Yang keempat, membersihkan atau memandikannya. Ini jika perlu ya, karena kalau ikan tidak perlu dimandikan, bukan? Jika kita sudah melakukan kewajiban terhadap hewan, maka kita akan memperoleh hak di antaranya. 1. Kita dapat bermain dengan hewan peliharaan. 2. Mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. 3. Menjadikannya sebagai bahan makanan. Ini untuk hewan ternak ya, seperti ayam, bebek, sapi, dan ikan. Kita juga berhak menjadikan hewan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ini seperti hewan langka, diantaranya orangutan, harimau, gajah, dan lain-lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan nantikan video ibu selanjutnya ya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.